pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian semua? Baik. Kenapa gak baik, Mbak? Lagi patah hati. Astaga, sama ibu ya? Iya. Oh ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Mbak yang produk coklat tolong memimpin doa kita pada hari ini. Ya, untuk memulai belajar pada hari ini kita doa untuk agama dan kepercayaan masing-masing dan doa. Waladhdallin. Amin. Kemarin kan kita sudah membahas tentang debit kredit kan? Ya. Enggak. Kita udah bahas dua topik kemarin, definisi debit kredit dan perbedaan debit dan kredit. Ada yang masih ingat di sini? Enggak. Ada loh. Kau gak masuk ya kemarin? Udah berapa kali gak masuk? Apa? Ya silakan, Mas. Jadi debit itu sisi pencatatan transaksi yang menyebabkan aset bertambah, utang dan likuiditas berkurang. Kalau kredit itu sisi pencatatan transaksi yang menyebabkan utang dan likuiditas bertambah, Pak. Ya ini yang dijelaskan tadi sama Mas yang berkacamata di belakang tentang definisi debit dan kredit. Yang berikut ada perbedaan debit dan kredit. Ada yang masih ingat? Saya Ya, Mbak silakan. debit itu merujuk pada sisi kiri akun buku besar, sedangkan kredit pada sisi kanan buku besar. Terus dalam laporan rugi semua pengeluaran dan keuangan akan dijaga. Namun semua pendapatan dan keuntungan akan dikreditkan. Yang terakhir itu ada peningkatan debit disebabkan oleh kenaikan dana tunai, investasi, pabrik dan mesin, serta pengeluaran gaji, asuransi, pajak, dividen dan lain-lain. Nah, Ya ini perbedaan debit dan kredit. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang berikut, masih seputaran debit kredit ya. Di sini ada penggunaan debit dan kredit dalam ilmu akuntansi. Saya izin duduk ya soalnya Iya, tadi saya Pak. lagi patah lagi saya. Ya, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Yang pertama ada aset. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset merupakan salah satu elemen yang penting dalam laporan keuangan. Yang poin kedua ada expenses atau beban. expense Pak. Oh sorry ya, soalnya saya tidak Indonesia. Ya nggak apa-apa. Yaitu pengeluaran yang terjadi dalam rangka operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Contohnya termasuk biaya, gaji, listrik, sewa, dan bahan baku. Yang berikut ada liabilitas dan ekuitas. Yaitu komponen utama dalam neraca akuntansi yang mencerminkan sumber dana perusahaan dalam konteks debit dan kredit. Keduanya memiliki posisi yang berbeda. Yang keempat, akumulasi, yaitu merujuk pada penjumlahan pengumpulan nilai-nilai yang tercatat selama periode tertentu. Penjelasannya lebih rinci tergantung pada jenis akun yang sedang dibahas. Yang berikut ada memahami cara kerja debit dan kredit. Bisa dilihat tabelnya? Dalam tabel debit ada aset bertambah, utang berkurang, modal berkurang. Tabel kredit ada aset berkurang, utang bertambah, utang bertambah. Ada penjelasannya di samping. Bisa dilihat? Bisa. Oh, Saya mau tanya Pak, itu kenapa kok bisa modalnya berkurang di debit? karena setiap terdapat penambahan harta atau aset, maka akan dicatat di debit. Oh, alah, ya.
Setiap ada penambahan utang maka akan dicatat di kredit. Sebaliknya jika terjadi pengurangan. Apakah sudah paham? Paham. Bagus. Good. Ngantuk. Berdiri coba. Peregangan. Pegangan. Kita pegangan dulu. Dah. Ada yang tahu? Yang berikut ada memahami cara kerja debit dan kredit. Saldo normal adalah sisi di mana akun bertambah jika diperhatikan pendapatan memiliki saldo normal yang sama dengan modal yaitu kredit. Secara logika dapat dipahami karena pendapatan bersifat menambah modal dan aktivitas yang menyebabkan modal bertambah akan dicatat di kredit. Contohnya seperti di tabel yang saya contohkan. Bisa dipahami? Bisa. Gimana, Mas? Masih kurang paham Pak yang aset. Yang aset? Nanti saya pahami nanti. Action. Baik, sebelum penugasan kelompok, saya akan mencontohkan satu contoh soal untuk kalian semua yang ada di sini, yang cantik-cantik, yang manis-manis, Makasih Pak. terutama Pak yang di depan dan kekerudungan. Contoh soal debit dan kredit. Pak Brian. Silakan baca soalnya, Pak. Pak Brian menyetorkan modal awal untuk usaha jasa agensi iklan sebesar 10 juta. Analisis debit kredit, setoran modal kas bertambah, saldo normal kas debit kas dicatat di debit sebesar 10 juta. Setoran modal bertambah, saldo normalnya kredit modal dicatat di debit sebesar 10 juta. Paham nggak itu? Bacanya. Enggak. Gimana bacanya Pak? Nah, ini ada tugas buat kalian di Ini ya Pak ya. Enggak, iya, ini ada tugasnya, nanti ada soal yang saya Kan kirim saya di makanya kelas. gimana cara bacanya dulu? Bacanya kok ditanda Kayak setoran modal menuju ke kas bertambah. Terus ke saldo normal kan. Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya. Baik, saya akan membagi kelompok, 2 kelompok untuk kalian mengerjakan soal tentang debit kredit. Nanti dibagi 2 kelompok ya. Soalnya saya kirim ke grup kelas kalian ya. Sini nanti dikit. Geser kiri, geser kanan. Nanti aja, nggak usah terlalu serius kita. Ternyata kita ngobrol-ngobrol di lompat-lompat Mas Dani, kasih-kasih momen ini. Kameramen nggak keliling sih? Kameramen nggak keliling kan? Kayak kalau aku kan baik, pembagian kelompoknya ini pakai deret aja ya. Deret pertama kelompok 1, deret kedua kelompok 2 ya. Nanti saya kirim ke grup kelas kalian ya. Sabar ya. Jaringannya remote di sini. Ya. Untuk kita paketan sih Pak dosen. Wifi-nya dibayar nggak ini? Ya nggak tahu. Banyak sana. Ya, saya kirim dulu ya teman-teman. BTW Pak, asalnya Bapak dari mana? Oh saya dari Flores NDT. Oh, pantes. Itu Ya. Indonesia ya Pak. Kemarin Bukan yang bikin benua sendiri ya Pak. Iya, benua sendiri, benua Afrika. Itu mana yang Banyuwangi? Benua Afrika. Kalau dari Banyuwangi berapa lama? 2 hari, sabar ya saya kirim dulu. Katanya sampai. Baik, soalnya saya sudah kirim di grup kelas. Waktu saya berikan 3 menit dari sekarang untuk mengerjakan soal. Oke.
satu. Dua dulu, Pak. Maju. Dua. Mengajukan, Pak. Dua apa satu ini? Dua, kelompok dua. Pak, kelas, Pak. Pelan-pelan ya. Pakai itu Pak sepeda. Iya harus dicapai di sini. Sudah permanen, Pak ya? Oh bisa. Permanen enggak? Enggak. Bisa Pak. Iya. Enggak, angkanya aja hasilnya. Ini juga ada semua soal ini juga. Iya. Tulis. Iya, jawabannya aja. Nanti soalnya kamu bacain aja. Soalnya ditulis. Jangan buat kok. Jawabannya aja. Soalnya aja. Lama Pak, nggak marah saya. Terserah kamu. Intinya aja. Oke, soalnya dari kelompok 4 yaitu seorang pemilik toko memberi barang dagangan senilai 5 juta secara kredit. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut: debit persediaan barang dagang, kredit utang dagang. Berapa jumlah yang harus dicatat pada sisi debit dan sisi kredit? Jelaskan mengapa demikian. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1, jumlah yang harus dicatat pada sisi debit sebesar 5 juta dan jumlah yang sama juga dicatat pada sisi kredit sebesar 5 juta. Setiap transaksi akuntansi harus mematuhi prinsip dasar kesamaan akuntansi, yaitu jumlah debit selalu sama dengan jumlah kredit. Dalam hal ini persediaan barang dagang bertambah sebesar 5 juta, sementara utang dagang bertambah kredit dengan jumlah yang sama karena barang dibeli secara kredit. Sudah Pak? Kelompok 2, ada pertanyaan atau tanggapan mungkin? Mas? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Bagus. Tepuk tangan untuk lawan ini Pak. Silakan kelompok 2 maju. Tulis saja. Mana spidolnya tadi? Pegang. Ya Allah yang tulis. Oh, bisa ya? Badai itu. Ada badai ayo. Cepat ya. Cepat dikit ya. Badai itu. Gak apa-apa, terserah kamu. Jawabannya aja langsung. Good. Kayaknya nilai lebih kalian kelompok 2 itu. Makasih Pak. Ya. Yang depan tolong. Izin menjawab pertanyaannya Pak dengan soal pada tanggal 10 Desember 1945 perusahaan menerima pembayaran piutang dari pelanggan sebesar 3 juta. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut: debit kas dan piutang kas. Nah, apa dampak tersebut terhadap akun kas dan piutang usaha? Jawabannya itu ini tabelnya Pak. Untuk jawabannya yaitu ketika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, kas perusahaan meningkat sehingga dicatat pada sisi debit. Pada saat yang sama piutang usaha berkurang karena pelanggan telah melunasi kewajibannya sehingga dicatat pada sisi kredit. Prinsip dasar debit tetap terjaga, yaitu jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jadi jumlah ini sama Pak. Debit kiri, kredit kanan. Baik, terima kasih Mas untuk kelompok 2. Kita baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita, nanti saya berikan latihan soal, nanti dikerja di rumah aja. Minggu depan nanti kita bahas ya. Ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.